Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat-sehat ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasanya, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi terakhir pada semester 1 ini. Nah, materi kita yang terakhir dalam bab ini adalah berkarya teater. Nah, berkarya teater. Pengertian teater sudah Ibu jelaskan di bab sebelumnya ya, yaitu di pemeranan Ibu sudah menjelaskan pengertian-pengertian teater, jenis-jenisnya teater juga udah Ibu jelaskan. Sekarang kita akan membahas tentang aspek dalam teater. Apa aja sih aspek dalam teater itu? Yang pertama itu ada naskah atau lakon. Nah, apa sih yang disebut dengan naskah atau lakon itu? Naskah khususnya teater non-tradisional di tangan kreator atau sutradara itu merupakan bahan baku yang perlu diolah secara seksama, yaitu dari teks menjadi sebuah pertunjukan. Nah, naskah yang telah ditentukan oleh sang kreator atau sutradara sebelum kita melakukan proses reading atau membaca naskah, kita terlebih dahulu akan membedah naskah terlebih dahulu. Nah, membedah itu apa sih? Membedah naskah itu sama aja menganalisis bagian-bagian dalam naskah itu. Bagian-bagian dalam naskah itu ada apa aja? Yang pertama, ada alur. Yang kedua, ada tema. Yang ketiga, ada tokoh. Yang keempat, ada karakter. Yang kelima, ada tempat kejadian peristiwa. Yang keenam, ada sudut pandang. Yang pertama, alur atau jalan cerita. Apa sih alur itu? Nah, alur dalam bahasa Inggris itu disebut plot. Alur dapat diartikan sebagai jalan cerita, susunan cerita, kemudian garis cerita, atau rangkaian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Berbicara tentang alur atau jalan cerita, biasanya alur itu ada kita sebut alur, ada alur maju dan alur mundur. Alur maju, apa sih alur maju itu? Pasti kalian sudah pernah mendengar kan apa sih itu alur maju. Alur maju itu artinya rangkaian cerita yang mengalir dari A sampai Z. Jadi dia berurutan ya dari A sampai Z. Nah, kalau alur mundur itu cerita yang penggambaran ceritanya itu mengakhirkan bagian awal. Kalau alur mundur itu biasanya kita kenal sebagai flashback ya. Jadi dia menceritakan masa lalu. Jadi seperti itu ya alur mundur. Jadi tadi alur itu ada dua, alur maju dan alur mundur ya. Udah paham kan? Nah, di dalam sebuah alur atau jalan cerita ini ada diagram struktur lakonnya. Ini menurut Aristoteles. Berikut adalah diagram struktur lakon. Ya, jadi dari bawah itu ada introduksi, kemudian ada reacting action, kemudian ada konflik, kemudian ada klimaks, kemudian ada resolusi, kemudian yang terakhir ada konklusi. Nah, sekarang kita akan membedah satu persatu ya.
introduksi. Apa sih introduksi itu? Introduksi itu pengenalan tokoh nih. Misalnya di dalam sebuah naskah itu ada beberapa tokoh. Ya, ada misalnya ada tokoh Arif, kemudian ada tokoh ayah, tokoh ibu, tokoh paman, tokoh orang tua dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Biasanya pengenalan para tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu raising action. Apa sih raising action itu? Raising action itu adalah tokoh utama memiliki itikat ya. Jadi ini udah mulai muncul sebuah permasalahan-permasalahan dalam sebuah naskah itu ya. Kemudian yang ketiga itu konflik. Konflik, apa sih itu konflik? Konflik itu tokoh utama mengalami pertentangan ya. Jadi dia mengalami sebuah pertentangan. Kemudian setelah konflik ada klimaks ya. Klimaks itu apa sih? Klimaks itu terselesaikannya persoalan tokoh utama. Nih misalnya kedua orang tua si tokoh A itu merestui hubungan dengan tokoh B. Jadi seperti itu ya. Jadi kayak permasalahan itu mulai terselesaikan, mulai ada pencerahan seperti itu ya. Kemudian setelah klimaks kita ada resolusi. Resolusi itu apa sih? Resolusi itu sesuai dengan diagramnya ya. Dia penurunan klimaks atau disebut sebagai anti klimaks. Misalnya tadi kalau di klimaks kedua orang tua Tuti merestui hubungan percintaan anaknya. Kalau di resolusi ini kedua orang tuanya kemudian melamarkan anaknya. Jadi seperti itu ya. Kemudian setelah itu ada konklusi. Apa sih konklusi itu? Konklusi itu adalah kesimpulan cerita atau kisah. Nah, kalau di resolusinya itu kedua orang tuanya si Arif itu melamar Tuti. Nah, di konklusinya ini Arif dan Tuti bersanding di pelaminan. Jadi seperti itu ya gampangnya. Kemudian yang kedua ada tema. Tema itu apa sih? Tema adalah pokok pikiran. Di dalam tema itu terkandung 3 unsur pokok. Yang pertama itu ada masalah yang diangkat. Terus kemudian yang kedua ada gagasan yang ditawarkan. Terus kemudian yang ketiga ada pesan yang disampaikan oleh pengarang. Nah, biasanya tema-tema dalam lakon drama teater ini biasanya bisa tentang kepahlawanan, bisa berupa pendidikan, bisa sosial, bisa kejiwaan, bisa keagamaan, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Setelah tema ada tokoh. Nah, kalau tokoh ini udah kita bahas ya tadi ya. Terus kemudian ada karakter. Kalau karakter juga sudah kita bahas di bab sebelumnya. Terus selanjutnya tempat kejadian. Nah, tempat kejadian ini sering disebut kalau di dalam teater itu setting. Nah, setting itu apa sih? Setting itu dalam sebuah lakon atau naskah merupakan unsur yang menunjukkan tempat dan waktu kejadian peristiwa dalam sebuah babak. Misalnya nih, berubahnya setting berarti terjadinya berubah babak. Begitu pula dengan sebaliknya, perubahan babak berarti terjadi perubahan setting. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah ada setting atau tempat kejadian peristiwa, itu yang terakhir ada sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang itu apa sih? Nah, setiap lakon termasuk lakon teater itu biasanya seorang sutradara itu
harus paham dengan sudut pandang yang ditulis oleh si pengarang naskah ini. Jadi kenapa si sutradara ini harus memahami sudut pandang dalam naskah yang ditulis oleh pengarang naskah itu, supaya tidak terjadi kesalahan pemahaman si sutradara ini dalam menggarap sebuah pertunjukan teater. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya si sutradara ini mengalami kesulitan dalam memahami sebuah naskah, gimana Bu? Caranya itu adalah bisa melakukan sebuah wawancara atau interview dengan penulis tentang maksud dan tujuan dari lakon atau naskah yang ditulis. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya penulisnya ini sudah meninggal gimana Bu? Kalau penulisnya ini tidak bisa dihubungi gimana Bu? Nah, apabila terjadi hal demikian, bisa dilakukan cara lainnya. Caranya gimana? Caranya yaitu tetap melakukan wawancara dengan sesama penulis atau angkatan dengan penulis seniornya. Jadi seperti itu ya. Kita bisa melakukan wawancara dengan penulis yang berhubungan dengan penulis naskah tersebut gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang bagian-bagian dalam sebuah naskah atau cara-cara kita membedah naskah sebelum melakukan pertunjukan teater. Jadi bedah naskah ini penting sekali ya. Bedah naskah ini untuk memahami apa sih isi dari naskah tersebut. Bedah naskah ini wajib dipahami oleh sutradara, oleh aktornya. Jadi wajib dipahami oleh semua yang berperan dalam sebuah pertunjukan teater tersebut. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di Google Classroom, nanti Ibu akan menjawab. Kemudian Ibu nanti akan memberikan contoh-contoh naskah teater melalui WA di grup ya. Jadi nanti Ibu akan meng-share contoh-contoh drama teater. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.